Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewa Gurino dengan NIM 114210094. Jadi saya akan menjelaskan prinsip interpretasi citra dan pola spektral. Oke. Yang pertama kita akan bahas yaitu penginderaan jarak jauh. Seperti yang kita ketahui, penginderaan jarak jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, ataupun gejala yang dikaji. Ini merupakan citra daerah saya. Bisa dilihat di sini adalah citra Kota Lubuk Linggau. Ini rumah saya, sekitar sini. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis citra. Citra yang ada di sini tadi, menurut saya pribadi merupakan citra jenis foto. Kenapa demikian? Karena menurut saya eh, citra yang dilihat itu merupakan citra yang diambil menggunakan satelit. Sementara bukti lainnya itu menjelaskan bahwa jenis foto dapat dilihat dari tampilan visualnya yang mempresentasikan permukaan bumi. Jika di zoom akan nampak lokasi tertentu dan juga dapat melihat detail bangunan, jalan, fitur yang jelas menunjukkan sifat foto dari citra tersebut. Kalau kita lihat di sini tadi, itu kita sebenarnya bisa zoom lebih dekat lagi dan nanti bakal nampak secara jelas gimana permukaan tanah di sana, gimana bentuk bangunannya, dan hal ini menurut saya merupakan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa citra dari Google Earth ini adalah jenis citra foto, bukan non-foto. Kemudian, bukti tambahan dapat ditemukan dalam karakteristik citra seperti warna, bayangan, dan tekstur yang khas dari foto udara ataupun satelit. Citra satelit seringkali memiliki warna yang lebih konsisten dan datar, sedangkan foto udara dapat menunjukkan variasi warna yang lebih besar dan detail serta lebih halus. Kemudian, bukti tambahan menurut saya yaitu eh, dapat dilihat dari perbedaan dalam sudut pandang, dalam sudut pengambilan citra, yang mana citra satelit cenderung diambil dari ketinggian yang jauh dan memiliki sudut pandang yang luas, sedangkan foto udara diambil dari ketinggian yang rendah. Dan menurut saya di sini tuh eh, kan terbilang menunjukkan bahwa citra tersebut adalah jenis foto, bukan representasi grafis dan juga jenis non-foto. Karena ada detail terdapat bayangan dari objek tertentu. Kemudian bukti lainnya itu, coba kita lihat dulu yang tadi. Di sini kan nampak ada bayangan-bayangan gitu. Nah, itu menurut saya merupakan salah satu dari jenis citra foto. Kemudian ada bukti tambahan lagi, eh, terjadi perubahan seiring waktu dalam citra Google Earth. Misal Anda dapat melihat perubahan musim, perubahan cuaca, ataupun bahkan perkembangan konstruksi dari waktu ke waktu. Nah, Google Earth ini menurut saya juga tiap tahun kan berubah. Nah, baik itu ada penambahan bangunan ataupun suatu objek yang hilang di tiap update Google Earth, kan tiap update Google Earth berarti update tahunnya kan. Berarti emang ada perubahan-perubahan dari masa waktu ke waktu yang lain. Nah, ini tuh merupakan bukti di mana menurut saya citra dari Google Earth ini merupakan citra jenis foto. Terus yang terakhir ini bukti yang menurut saya yaitu ditemukan ketelitian dan resolusi citra yang mana digunakan dalam Google ini memiliki tingkat resolusi yang tinggi, memungkinkan pengguna untuk melihat detail seperti kendaraan, pohon, ataupun bahkan orang. Tingkat resolusi tinggi ini konsisten dengan karakteristik foto dan mendukung argumen bahwa citra tersebut adalah rekaman visual langsung dari dunia nyata. Kalau sebenarnya ini bisa di zoom, di sini tuh bakal nampak eh, kendaraan-kendaraan, bahkan di sini juga tuh nampak detail rumah atau bangunan dari lokasi tersebut gitu. Bahkan sampai bayangannya pun ada di sini. Dan ini menurut saya
adalah salah satu bukti yang mana jenis citra ini merupakan jenis mutu. Kemudian untuk pola spektral, saya mengambil pola spektral 8. Kalau dilihat dari gambar itu seperti ini, yang mana eh, dalam Landsat ini tuh merupakan suatu aplikasi yang sebelumnya kita akan bahas dulu. Landsat itu kan merupakan aplikasi yang digunakan untuk dapat melihat persebaran suatu objek ataupun suatu hal yang ingin diamati pada suatu wilayah. Tuh. Semakin tinggi saluran Landsat kan, maka keberadaan sensor untuk merekam persebaran objek yang diamati gitu. Kemudian eh, alasan kenapa memilih Landsat 8 ini karena ada tiga alasan. Karena memiliki sensor onboard, operational launcher, dan TIRS dengan jumlah saluran sebanyak 11 buah. Di antara saluran tersebut kan ada 9 saluran, yang mana band 1 sampai band 9 itu berada pada OLI, dan dua saluran itu berada pada TIRS. Kemudian alasan selanjutnya itu Landsat ini mempunyai ukuran yang rentang yang berbeda dari frekuensi sepanjang spektrum. Nah, walaupun warnanya tuh nggak selalu terlihat, tapi dia tuh memiliki warna. Kemudian Landsat 8 tuh memiliki tingkat keabuan berkisar antara 0 sampai 4096. Nah, tingkat keabuan tersebut jauh lebih besar daripada generasi Landsat yang sebelumnya yang berkisar 0 sampai 256. Dan inilah merupakan alasan kenapa saya memilih Landsat 8. Dan mungkin ini yang dapat saya presentasikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.